Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, selamat tahun baru ya. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah beberapa hari melewati tahun baru dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Guys, pada waktu malam penggantian tahun, kalian ada di mana? Apakah pesta pora dengan teman-teman gitu merayakan tahun baru, ataukah mengambil waktu sejenak untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah, dan menaikkan doa-doa syafaat kita sehingga kita meninggalkan tahun lama, memasuki tahun baru tetap bersama Tuhan. Aku harap kalian waktu malam tahun baru melakukan itu ya guys ya, agar pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Guys, bagi kebanyakan orang nih guys ya, tahun ini mereka mengatakan tahun ini sama aja nih kayak tahun-tahun dulu, karena memang kita masih di masa pandemi. Jadi mereka mengatakan tahun ini sepertinya belum ada harapan. Bahkan ada juga yang mengatakan tahun ini kayaknya tahun madesu atau masa depan suram. Wah, bener gak begitu guys? Nah, mari kita dengar firman Tuhan ya guys. Kita buka telinga kita buka hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan di tahun ini. Jangan biarkan perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan orang lain mempengaruhi kehidupan kita sepanjang tahun ini. Tapi mari kita biarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita dan kita pegang janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan di tahun ini? Janji Tuhan di tahun ini adalah bahwa masa depan itu tetap ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu ada di dalam Amsal 23 guys. Jadi mari kita teguh berpegang kepada firman Tuhan, dan itu juga dikuatkan di dalam Yeremia guys, yang mengatakan bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan guys, tetapi rancangan yang indah untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dan ingat ya guys, rancangan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dan dia adalah Tuhan Allah Immanuel yang akan terus menyertai kita sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai kesudahan zaman. Jadi apakah benar masa depan kita adalah masa depan yang madesu atau masa depan yang penuh harapan? Itu semuanya tergantung kita guys. Kalau kita mau melihat janji-janji firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, ada harga yang harus kita bayar. Apakah harga itu? Yaitu kita tetap taat menjaga kekudusan hidup kita pada Tuhan. Menjaga kekudusan hidup bukan berarti kita mencapai tingkat kesucian ya guys, di dalam kekudusan kita seperti orang-orang yang suci, bukan. Menjaga kekudusan di sini adalah ketika kita sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan, percaya penuh kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dan melangkah terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terutama adalah bahwa kita sungguh-sungguh mengingini Tuhan lebih daripada apapun di dalam kehidupan kita. Nah guys, inilah arti menjaga kekudusan itu. Dan ketika kita sudah menjadi seperti itu guys, tentu kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa di tahun ini Tuhan akan memegang tangan kita dan akan membawa kita dari kemenangan kepada satu kemenangan. Mau lihat hal itu terjadi dalam hidup kita guys, dalam hidupmu dan dalam hidupku? Mari guys, kita bayar harga itu. Kita lakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Biarkan hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Guys, kan di tahun baru biasanya kita bikin resolusi nih guys ya. Kita tulis di dalam kertas nih, apa sih yang mau kita capai nih setahun ini gitu ya. Nah guys, aku mau kasih tahu ya sama kamu ya guys. Selain ini dari kebenaran firman Tuhan, aku juga mau menanamkan lagi kepada kalian. Ketika kalian membuat resolusi dan ada hal-hal yang di dalam resolusi itu, keinginan-keinginan kalian itu yang tidak terjadi guys, yang menurut kalian ini kan rasanya sudah benar, ini kan untuk kemuliaan Tuhan, ini kan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ternyata keinginan itu, harapan itu dipotong oleh Tuhan guys, dalam artian tidak diinginkan oleh Tuhan, dan akhirnya itu tidak terjadi. Guys, ketika hal ini terjadi dalam hidup kalian, banyak harapan kalian, banyak keinginan hati kalian di tahun yang baru ini, dan itu tidak terjadi, jangan marah guys kepada Tuhan. Jangan menjadi tawar hati, dan jangan lemah guys. Jangan mengatakan
rasanya apa-apa yang kulakukan nih kok tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kok apa-apa yang kuinginkan nih tidak pernah terjadi. Udah deh, males deh aku deh. Udah deh, nggak usah lagi deh beribadah, nggak usah lagi deh berdoa. Jangan guys, jangan. Tetapi mari guys, kita taruh pikiran Tuhan di dalam pikiran kita. Ketika ada banyak hal yang kita inginkan tidak terjadi, berarti itu semua tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percaya guys, Tuhan kita yang sangat mengasihi kita itu akan menggantikan rencana-rencana, tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak itu, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu ya guys ya, menggantikan dengan rencana dan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan itu lebih indah lagi, lebih baik lagi, dan lebih daripada apa yang kita inginkan, daripada apa yang kita pikirkan guys. Luar biasa kan guys ya. Jadi terima semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh percaya, dengan hati yang penuh bersyukur guys, bahwa Tuhan tetap tahu yang terbaik, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Guys, kalau semuanya itu sudah ada pada kita, tentu kita bisa mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu dan aku serahkan tahun ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan aku Roh Kudus untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidupku, sehingga firman itu menjadi kenyataan di dalam hidupku. Dan beri aku kekuatan untuk bisa membayar harga, sehingga hidupku penuh kemenangan di dalam tahun ini dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke guys, gitu ya. Yuk sama-sama kita hadapi tahun ini bersama Tuhan, dengan Tuhan yang memegang tangan kita, dan mari kita bayar harga itu agar apa yang ada di dalam firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.